bahwa Presiden adalah Panglima tertinggi TNI dan anaknya menjadi calon wakil presiden. Apakah dengan fakta itu Anda masih yakin bahwa Panglima TNI masih bisa netral? Tekanan itu ada, jadi diwaspadai saja karena tekanan itu tidak ringan dan menurut saya sangat berat. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, mengakui mendapat tekanan di Pilpres 2019 lalu. Tekanan apa yang dialami Andika yang waktu itu menjabat sebagai KSAD tersebut? Dan apakah mantan Panglima TNI itu yakin Presiden Jokowi akan bisa netral di Pilpres 2024 mendatang? Simak perbincangan saya Yasmin Muntas bersama Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa dalam Open Minded. Ya Pak Andika, terima kasih ya sudah datang di Open Minded. Pak, itu Ganjar Mahfud, itu singkatannya apa sekarang? Kemarin sih terakhir saya lihat belum ada katanya gitu. Disebutnya apa nih? Ya masih di utak-atik lah. Oh gitu? Ya kan banyak usulan sudah banyak. Kita juga sudah pernah mendapatkan paparan lah beberapa. Tapi sejauh ini belum ada yang diputuskan. Oh gitu, masih tetap ya. Jadi nyebutnya masih Ganjar Mahfud. Walaupun Gama itu paling ini ya, paling pendek jadi cepat juga disebutnya. Ada beberapa kali pakai itu ya. Gama ya, tapi ternyata itu juga belum resmi ya Pak ya. Belum Mbak. Terus Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu sekarang saya lihat bajunya udah hitam-hitam itu Pak. Apa itu udah jadi baju kampanye resmi? Karena kan yang garis-garis hitam putih itu udah nggak dipakai lagi ya? Iya betul. Itu udah jadi baju resmi Pak? Jadi ada beberapa sih Mbak. Ada beberapa hitam-hitam, putih hitam atau hitam putih itu beberapa kali dipakai. Mungkin juga dalam rangka mengobservasi mana yang paling pas, kelihatannya begitu. Tapi beberapa kali kita menggunakan itu. Hitam putihnya nggak dipakai kenapa Pak? Ya itu tadi mungkin belum. Kita lagi mengobservasi aja Mbak. Oh ini bukan merupakan simbol ditinggalkan atau meninggalkan Pak Jokowi gitu? Oh enggak. Oh gitu? Enggak. Oh jadi enggak ada hubungannya. Karena banyak juga yang bilang oh ini sebagai simbol bahwa itu kan rancangannya Pak Jokowi katanya. Atau idenya Pak Jokowi. Jadi enggak dipakai lagi gitu. Oh yang hitam putih? Iya. Oh yang hitam putih itu enggak dipilih waktu itu Mbak. Kan kita sudah berikan ya kesempatan kepada komunitas masyarakat luas sebetulnya untuk vote waktu itu. Nah pada saat voting itu untuk hitam putih itu paling belakang lah, sehingga ada beberapa yang kemudian masuk dalam 3 besar. Pak ini kan belakangan di media itu kita melihat atau dianggap Mas Ganjar tuh udah terang-terangan katanya menyerang Pak Jokowi katanya, bahkan memberi skor 5 penegakan hukum di Indonesia. Gimana menurut tanggapan Pak Andika? Ya itu kan bukan serangan Mbak. Jadi kalaupun misalnya beliau mengevaluasi, yang digunakan sebagai baseline kan pemerintahan sekarang. Jadi semua calon presiden dan wakil presiden kan punya program nih Mbak, visi misi. Visi misinya pastinya menggunakan baseline atau dasar adalah pemerintahan yang sedang berjalan ini, yang kebetulan 10 tahun. Jadi menurut saya cukup komprehensif dijadikan baseline. Dan itu kan bukan sesuatu yang kemudian misalnya menilai rendah, sama sekali tidak. Karena itu kan sesuatu yang memang dilakukan dalam setiap organisasi. Kita semua selalu mengevaluasi kok Mbak. Bukan hanya di akhir tahun misalnya, tapi juga setiap saat. Setiap saat ada, ini organisasi kita bicara ya. Setiap saat ada misalnya kekurangan atau kesalahan, itu kan selalu harus dievaluasi untuk perbaikan. Nah itu yang merupakan baseline atau menjadi dasar kenapa kita, karena kejadian ini komposisinya begini, tugas masing-masingnya begini, apa yang perlu kita perbaiki. Jadi menurut saya pemerintahan sekarang pun itu harus legowo karena pemerintahan 10 tahun ini yang pasti banyak dilihat oleh 3 calon presiden untuk membuat program-programnya lebih baik. Kan gitu, nggak mungkin ada pasangan yang kemudian pasangan calon presiden
wakil presiden yang kemudian ingin pemerintahannya tidak lebih baik, kan nggak mungkin, Mbak. Ya, artinya gini, bahwa itu sebagai bagian dari ya ibaratnya introspeksi lah, maksudnya karena mengingat Pak Mahfud adalah Menko Polhukam gitu kan, sering juga dijadikan sarana untuk menyerang dalam tanda petik ya, kok mengkritisi hukum padahal cawapresnya adalah Menko Polhukam yang notabene membawahi bidang hukum gitu. Ya, itu menurut saya tidak bisa dihindari. Karena saya sendirilah, karena saya tidak tahu apa yang Pak Mahfud secara detail lakukan, Mbak ya. Tapi saya sendiri sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, sebagai Panglima TNI kan saya menjadi bagian dari kabinet waktu itu. Jadi kita punya tugas pokok dan fungsi masing-masing ini kementerian. Tapi juga kita kan juga dibatasi. Selain oleh undang-undang, peraturan, itu pasti setiap kementerian punya rambu-rambu itu, Mbak. Tapi juga kebijakan. Jadi tidak sama sekali bertentangan dengan undang-undang atau peraturan, tetapi preferensi dari presiden sebagai pimpinan pemerintahan itu kan, sebagai kepala pemerintahan itu kan juga ada. Nah, itu yang kemudian membedakan lah. Membedakan misalnya outputnya apa. Jadi menurut saya, ya Pak Mahfud punya tugas pokok dan fungsi sebagai Menko Polhukam. Antara lain menangani masalah-masalah hukum. Tetapi juga kan beliau selain dibatasi oleh undang-undang, peraturan presiden sampai yang ke bawahnya, juga preferensi tadi kebijakan dari kepala negara atau kepala pemerintahan. Nah ini yang menurut saya Pak Mahfud pasti cepat atau lambat juga akan berbicara kok ini. Jadi kalau misalnya ada yang menganggap ya sah-sah saja sebetulnya Pak Mahfud menyebut narasi-narasi yang bersifat ya seperti perubahan, memang ada yang memang harus diubah gitu. Betul Pak, ya? Mbak, betul. Oke, ini kita rekaman hari Kamis ya. Kemarin Jenderal TNI Agus Subianto sudah resmi dilantik menjadi Panglima TNI. Saya ingin mendengar tanggapan Pak Andika terkait pencalonan atau pelantikan Pak Agus tersebut. Pemilihan ini kan dilakukan oleh Presiden, kemudian diajukan ke DPR untuk disetujui, dan ternyata disetujui. Dari prosesnya semua sangat memenuhi syarat, dan secara pribadi saya juga kenal dengan Jenderal Agus, Mbak. Kita bertugas bersama-sama beberapa waktu. Saya sebagai Panglima, Jenderal Agus sebagai Komandan Pas Pampres kan itu langsung di bawah komando saya. Jadi bukan di bawah komandonya Kepala Staf. Nah, saya melihat Jenderal Agus adalah perwira yang bagus, yang nggak macem-macem, artinya sangat normatif, dan saya kok punya keyakinan Jenderal Agus bisa mengemban lah tugas yang diberikan oleh Presiden kepada Jenderal Agus sebagai Panglima TNI. Jadi bahwa fakta Jenderal Agus itu dilantik sebagai KSAD tanggal 25 Oktober, 5 hari kemudian keluar surpres ke DPR terkait pergantian Panglima TNI Laksamana Yugo Mardono, dan juga 13 November udah fit and proper test dan 22 November kemarin dilantik, itu dalam waktu kurang dari 1 bulan menurut Pak Andika ya itu wajar saja ya. Ada yang menganggap itu terlalu singkat dan bahkan terlalu terburu-buru begitu. Ya kan pilihan kalau untuk Panglima TNI Mbak ya, kan itu hanya dari Kepala Staf. Berarti betul. Hanya dari 3. Nah dari 3 ini kan Presiden punya apa ya? Punya diskresi lah. Beliau punya kewenangan untuk memilih privilege, memilih yang mana. Jadi siapapun itu walaupun hanya beberapa hari, kan Jenderal Agus sudah menjadi Kepala Staf, berarti sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai Panglima TNI. Ya, menurut saya tidak ada yang aneh lah Mbak dalam mekanisme ini, dan semuanya menurut saya sangat-sangat normal dari proses. Di luaran kan ada apa di media misalnya banyak diangkat bahwa sekarang banyak orang-orang dekat Jokowi ketika masih menjadi wali kota Solo yang sekarang menjabat dan menduduki posisi-posisi penting ya, termasuk Jenderal Agus yang dulu adalah Dandim, lalu Kapolri yang dulu adalah Kapolresta gitu. Nah menurut Pak Andika ini adalah memang
di lingkaran Jokowi adalah orang-orang yang disebut sebagai geng Solo itu, atau memang semua sebetulnya kebetulan semata? Kalau pemilihan itu kan bukan berarti misalnya pemilihan harus yang terbaik. Terbaik juga karena ini kan penilaiannya menggunakan data kualitatif Mbak ya, bukan kuantitatif. Sehingga yang memenuhi syarat mungkin banyak. Tetapi akhirnya kan yang harus dipilih satu. Dan itu juga terjadi di semua organisasi. Akhirnya yang dipilih mungkin adalah mereka-mereka yang pernah bekerja sama. Kalau pernah bekerja sama kan kita punya referensi. Oh, dulu waktu kerja sama saya orang itu begini. Ya. Sehingga saya merasa lebih pas karena sudah cocok waktu dulu kerja sama walaupun kapasitasnya waktu itu berbeda. Jadi menurut saya sih kalau soal preferensi karena pernah bekerja bareng sehingga lebih tahu kualitasnya, menurut saya juga itu sesuatu yang normal lah. Dalam setiap pemilihan juga begitu Mbak. Kecuali misalnya dalam pemilihan yang sifatnya misalnya seperti wali kota, bupati, gubernur itu kan dipilih oleh masyarakat. Sehingga sering-sering itu kita tidak bisa memiliki banyak pilihan. Tapi manakala pilihan itu banyak dan semuanya memenuhi syarat, ya tergantung yang milih. Yang milih inginnya yang bagaimana. Kalau tidak ingin mengambil resiko, dapat orang baru yang belum kita kenal dan kemudian nanti nggak cocok kan juga ada resikonya. Jadi menurut saya sih pemilihan orang-orang yang dulu pernah bekerja bersama bareng-bareng Pak Jokowi juga merupakan satu hal yang masih normal menurut saya Mbak. Fakta bahwa itu mendekati Pilpres 2024 menurut Pak Andika nggak perlu dikhawatirkan atau tidak dikaitkan? Saya tidak khawatir. Yang justru kita harus lihat adalah bukan proses pemilihannya. Bagaimana mereka perform setelah dipilih. Bagaimana Jenderal Agus kemudian membuktikan kepada masyarakat Indonesia, beliau sebagai Panglima TNI, apakah memang bisa menjalankan tugas pokok fungsinya. Begitu juga dengan Kapolri. Jenderal Polisi Sigit juga begitu. Kan bukan soal pemilihannya, tapi bagaimana kemudian beliau-beliau ini menjalankan tugasnya. Yang masih akan kita lihat sama-sama. Nah itulah yang kemudian akan membuktikan. Ya, dan untuk itulah Anda mengeluarkan statement bahwa meminta Jenderal Agus Subianto membuktikan netralitasnya begitu. Betul. Setelah menjabat justru setelah harus membuktikan. Iya. Nah, itu apa yang diharapkan dari netralitas itu? Bahwa nanti seperti apa? Ini dikaitkan dengan pernyataan Pak Andika beberapa waktu lalu yang mengatakan mendapatkan tekanan kata di Pilpres 2019. Jadi itu kan teori Mbak ya. Teori itu mengatakan bahwa TNI, Polri, ASN, kemudian kepala desa, perangkat desa itu harus netral. Karena memang itu undang-undang. Ya. Ada undang-undangnya, ada tindak lanjut peraturan di bawah undang-undangnya. Ya. Maka peraturan Polri atau peraturan Kapolri yang disebut peraturan Polri, peraturan Panglima TNI kalau di TNI, kemudian peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan bersama 3 menteri yang kemudian mengatur ASN, itu semua kan rambu Mbak ya. Tapi dalam prakteknya itu tidak kemudian itu yang dihadapi. Hanya itu saja tidak. Saya sebagai kepala staf mengalami tahun 2019 yang lalu pada saat Pilpres juga. 2014 saya masih bintang 1. Waktu itu saya masih menjadi kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, sering berhubungan dengan media waktu itu Mbak. Iya. Termasuk dengan teman-teman yang kita bicarakan tadi. Itu pun saya melihat. Jadi melihat maksudnya ada tindakan yang melanggar peraturan perundangan pemilu. Dilakukan oleh institusi-institusi yang seharusnya netral. Jadi kalau itu terjadi, bukan tidak mungkin dan bukannya berlebihan juga kalau hal yang sama, fenomena yang sama ini terjadi lagi. Nah, tinggal sekarang harapan kami adalah para pejabat yang dipercaya sekarang untuk memimpin institusi-institusi itu yang harus membuktikan apakah mereka deserve
mereka layak menerima respect dari seluruh masyarakat Indonesia, benar-benar menjalankan tugasnya atau tidak. Bahwa presiden adalah panglima tertinggi TNI dan anaknya menjadi calon wakil presiden. Apakah dengan fakta itu Anda masih yakin bahwa panglima TNI masih bisa netral? Ya itu tadi, saya yakin, tetapi juga Jenderal Agus, Jenderal Sigit juga harus membuktikan kan? Ya. Membuktikan. Kalau saya melihat mereka, saya yakin. Tetapi akhirnya yang harus mereka hadapi adalah tanggung jawab mereka sendiri. Makanya saya pun juga harus mengingatkan bahwa tekanan itu ada. Karena kan waktu 2019, Jenderal Sigit belum menjadi Kapolri waktu itu. Ya. Kemudian Jenderal Agus juga belum. Jadi kan saya juga mengingatkan bahwa tekanan itu ada. Jadi diwaspadai saja karena tekanan itu tidak ringan dan menurut saya sangat berat. Oleh karena itu justru kredibilitas mereka yang akan kemudian diuji. Mereka kuat atau tidak? Pak Andika, saya pengen Anda lebih spesifik nih ngomong soal tekanan di 2019 yang Bapak alami gitu. Jadi bentuknya apa sih konkretnya tekanan itu? Ayo dong. Tadi cuma bicaranya agak abstrak nih menurut saya soal tekanannya. Ya saya tidak ingin berbicara spesifik. Karena apa? Karena kan saya tidak melakukan, Mbak. Tapi kan mengalami ditekan. Betul. Nah, saya mengalami. Seperti apa misalnya? Ya, tekanan itu adalah intinya kan untuk membuat saya kemudian melanggar peraturan perundangan pemilu dalam hal netralitas. Ujungnya ke situ. Ya artinya sebagai TNI, Pak Andika diminta berpihak, begitu kan? Betul, betul sekali. Konkretnya seperti apa? Ya itu yang nggak bisa. Karena bagi saya itu sudah lalu, Mbak. Tidak perlu lagi saya lanjutkan. Karena apa? Karena toh saya tidak melakukan. Tapi minimal saya ingin mengingatkan bahwa itu tuh terjadi. Jadi jangan sampai nanti kaget atau bahkan nanti merasa bahwa itu tidak dapat dihindari. Bisa, kita harus berpegang saja pada peraturan perundangan. Sebab pernyataan Pak Andika itu dibantah oleh yang sekarang udah mantan Panglima TNI ya, Pak Yudo Margono, yang mengatakan bahwa nggak ada tekanan gitu. Saya hanya meminta agar TNI itu netral dan lain sebagainya begitu. Ya, pengalaman orang kan beda-beda. Ini kan belum masuk ke masa kampanye. Jadi Laksamana Yudo menjawab itu mungkin berdasarkan pengalamannya sampai dengan hari kemarin. Tapi kan pada saat kampanye mendekati Pilpres itu kan tidak dijalani sendiri, tidak dialami sendiri oleh Laksamana Yudo. Jadi ya pengalaman masing-masing bisa saja berbeda. Jadi berarti nanti 2024 Pak Andika secara pribadi meyakini bahwa TNI bisa netral tapi akan bebas tekanan dan intervensi nggak? Kalau bebas menurut saya tidak. Karena dari 2 Pilpres sebelumnya intervensi itu ada. Jadi saya tidak berlebihan kalau juga beranggapan bahwa kali ini juga intervensi itu akan ada. Intervensinya seperti apa? Lah intervensi tadi kan ya tadi coba-coba untuk menekan, mengintervensi agar misalnya institusi yang seharusnya netral ini kemudian terlibat atau mendukung salah satu. Oke. Udah nggak bisa ditanya lagi, nggak bisa dijawab lagi, udah mentok nih. Pak, tapi gini ya, tahun 2014 dan 2019 itu Presiden Jokowi 2 kali memerintah ya. 2019 adalah 2 kali ya, kedua kalinya Presiden Jokowi maju dan beliau adalah petahana gitu. Tapi kenapa ya tudingan atau suara-suara anti kecurangan itu lebih masif sekarang ya? Ya karena memang ada sinyal ya, ada indikasi. Indikasi kan belum tentu benar. Ada indikasi yang mengarah ke sana. Misalnya beberapa insiden misalnya penurunan baliho itu kan kalau dalam undang-undang itu dilarang, Mbak. Jadi dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, tindakan untuk menurunkan, merusak APK, alat peraga kampanye itu dilarang. Dan itu berarti melanggar hukum kalau itu dilakukan. Nah, cuma kan dari pihak kami
ini harus hati-hati. Deputi Hukum dari TPN Ganjar Mahfud ini sedang menginventarisir untuk memastikan pelanggaran itu ada atau tidak. Kalau ada dengan bukti yang lengkap, pasti akan kita tindak lanjuti. Oke, tapi ada juga bantahan nih dari pihak lain bahwa yang dicopot kan nggak cuma Ganjar Mahfud, kita juga dicopot gitu. Nah, itu maksudnya gini, kalau kita protes kan biasanya karena kita merasa diperlakukan tidak adil seperti itu. Nah, TPN sendiri punya bukti nggak bahwa memang cuma kami kok yang dicopot gitu? Itu sedang dikumpulkan, Mbak, oleh deputi hukum kami. Jadi semuanya sedang diinventarisir sekaligus dikumpulkan. Apabila bukti-bukti yang didapat selama ini masih kurang, mereka sedang mencari bukti-bukti itu. Jadi memang belum final. Dan kalau sudah final nggak mungkin ini kita simpan begitu saja, Mbak. Pasti akan kita salurkan. Pasti. Selain yang di Bali dan di Pematang Siantar, di mana lagi ya Pak ya? Ada di beberapa tempat. Apa saja misalnya? Terus udah gitu kan ada juga katanya disusupi intel dan sebagainya ketika lagi rapat itu di Palu ya, atau apalagi kejadian-kejadian yang dialami. Saya bukan deputi hukum, jadi saya tidak memantau secara spesifik perkembangan hari ke hari, Mbak. Tapi biasanya di acara mingguan, rapat mingguan itu mereka akan melaporkan perkembangannya. Oke. Lalu sebalik ke yang soal anti kecurangan itu, kemarin kan pada saat pengambilan nomor urut semua paslon tuh narasinya sama ya, anti kecurangan. Bahkan Mas Ganjar itu kelihatan paling keras ya dibandingkan 3 calon itu untuk bicara anti kecurangan. Dan kemudian ditindaklanjuti oleh posko anti kecurangan oleh TPN Ganjar Mahfud. Bisa dijelaskan Pak soal posko itu? Posko itu didirikan di seluruh wilayah Indonesia, Mbak, dan itu bukan bagian dari TPN. Oh, bukan bagian dari TPN. Bukan bagian dari TPN, tapi benar-benar kita menghimbau kepada masyarakat untuk kemudian peduli. Jadi partai pasti berusaha, partai pendukung maksudnya, itu pasti berusaha untuk mengkomunikasikan. Tapi ternyata memang lebih banyak masyarakat di luar dari partai politik pendukung ini yang kemudian berinisiatif. Jadi itulah yang terjadi. Dan itu di sini ada narasi bahwa posko anti kecurangan ini bukan sekedar posko semata, tapi tempat ini bagi masyarakat yang mengalami perlakuan tidak semestinya di pemilu 2024 untuk mengadu. Jadi mengalami perlakuan yang tidak semestinya itu artinya mungkin ada pemaksaan atau apa misalnya. Betul, atau misalnya dicegah, atau misalnya dilarang dan seterusnya lah. Begitu. Intinya kan masyarakat tidak terlalu tahu nih, Mbak, apa isi dari pasal demi pasal undang-undang yang kemudian mengatur menjadi rambu dari pemilu. Mereka tidak tahu persis. Tapi manakala mereka kemudian ada pengalaman yang kemudian mereka pikir tidak biasa bagi dirinya, itu silakan. Inilah yang kemudian posko-posko inilah yang kemudian melaporkan, karena juga ada nomor pengaduan, nomor handphone pengaduan di situ, sehingga kami lah yang kemudian memproses. Maksudnya deputi hukum dengan timnya ini yang kemudian akan memproses apakah ini masuk dalam kategori pelanggaran pemilu biasa atau bahkan pidana pemilu. Nah, lalu kalau misalnya soal pelaporan terhadap 3 anggota tim sesnya TPN Ganjar Mahfud, ada Adian, ada Pak Hasto dan Aiman Wicaksono, itu sejauh ini sudah sampai mana perkembangannya? Saya juga tidak tahu persis. Oh, karena itu bidang hukum ya? Bidang hukum, tapi kita pasti membuka diri. Semua yang dilaporkan dan menurut versi siapapun itu dianggap melanggar, kita pun terbuka. Karena itulah yang memang juga kita inginkan. Kita ingin semuanya fair, semuanya juga memegang rambu-rambu peraturan perundangan pemilu ini untuk memastikan bahwa pemilu ini benar-benar jujur dan adil lah. Tapi sebagai pribadi dan juga sebagai TPN, Pak Andika melihat pelaporan ini sebagai bentuk kriminalisasi nggak terhadap tim pemenangannya Ganjar Mahfud? Ya, mereka kan berusaha, kalaupun ada usaha untuk mengkriminalisasi, kan ujung-ujungnya harus menggunakan pasal. Peraturan perundangan apa yang dilanggar?
Jadi selama mereka bisa menemukan peraturan perundangan yang dilanggar, ya silakan saja. Tapi kita pun kan juga punya hak untuk menjelaskan, untuk melakukan pembelaan dan seterusnya lah. Ya fakta juga bahwa yang melaporkan bukan yang dituding ya, ibaratnya bahwa Adian yang melaporkan bukan Presiden Jokowi, begitu kan? Artinya bukan korbannya, betul, begitu kan? betul. Jadi ada pihak lain yang melaporkan. Betul. Gitu. Lalu ini saya juga mau bertanya soal ini, Pak. Pada pertemuan dengan PJ Kepala Daerah awal November lalu, Presiden Jokowi juga minta agar kepala daerah tidak miring-miring. Pak Andika tahu berita itu bahwa menyatakan bahwa kepala daerah itu tidak boleh miring-miring. Kalau miring-miring saya ganti. Dan pemantauan Presiden Jokowi adalah tiap hari. Jadi PJ kepala daerah yang miring-miring itu akan diganti. Nah, menurut Anda itu adalah upaya Presiden Jokowi untuk menjaga netralitas atau malah sebaliknya? Karena ada pengamat yang bilang, oh jangan-jangan miringnya kalau tidak miring ke salah satu paslon dianggap ya miring gitu. Atau bagaimana? Miringnya harus ke salah satu paslon gitu. Ya kalau pejabat negara baik yang di struktural maupun fungsional Mbak, dalam jabatan negeri ya, mereka memang punya kewajiban Mbak. Ini kan diatur di pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi mereka itu sebelum, selama dan sesudah itu mereka dilarang mengambil satu keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Jadi memang ada. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi sebagai presiden mengatakan mereka jangan miring-miring, ya masih umum Mbak ya. Berarti mereka harus netral. Nah kalau harus netral ya memang itu harus yang harus dilakukan. Selama tidak ada pesan-pesan lainnya lah. Pak Andika percaya nggak Pak Jokowi bisa netral? Iya. Itu kan yang harus kita lihat Mbak. Kita lihat buktinya saja nanti. Jadi kalau beliau kan sudah menjadi presiden, udah hampir 10 tahun sekarang. Dan beliau sudah juga pernah mengalami Pilpres 2019, 2014 juga waktu itu. Jadi menurut saya tinggal waktulah yang membuktikan apakah beliau nanti netral atau tidak. Ya saya juga tertawa karena ngeliat Pak Andika nggak bisa jawab. Jadi bukan intinya saya mendukung atau tidak mendukung salah satu paslon begitu ya. Tapi gini, kalau Pak Andika jadi seorang ayah, terus anak Pak Andika nyawapres gitu atau nyapres, kira-kira bisa netral nggak? Ini kan hipotetis Mbak pertanyaannya. Tapi misalnya gini Mbak, waktu saya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, waktu saya menjadi Panglima TNI, saya tidak membolehkan anak saya ikut dalam pekerjaan di institusi saya. Tidak boleh. Itu secara spesifik. Saya bilang ke anak-anak saya, tidak ada kamu-kamu yang akan ikut ambil bagian dalam pekerjaan itu proyek ya, di institusi saya, termasuk adik-adik saya atau adik-adiknya Hetty. Jadi kita udah sepakat itu. Karena apa? Ya tadi, walaupun mungkin profesional, tapi kan anggapan atau penglihatan orang nggak bisa dihindari lah, nggak bisa juga disalahkan kalau mereka berpikirnya terlalu jauh. Karena yang ikut kontrak ini ada misalnya anak saya sendiri, kan gitu Mbak. Contohnya itulah yang konkret. Ya Pak Jokowi juga dulu melarang Gibran untuk memasarkan atau masuk cateringnya ke lembaga-lembaga atau kantor-kantor pemerintahan kan. Tapi akhirnya ya menjadi cawapres begitu. Artinya terjun ke dunia politik. Dan Pak Andika tadi seperti itu posisinya ya, melarang anaknya. Iya. Kalau saya. Oke. Dan itu sudah saya lakukan, Pak. Iya. Nah, tanggal 13 November lalu Bu Mega juga mengeluarkan pidato ya atau statement ya bahwa jangan sampai terjadi lagi kecurangan dan sebagainya begitu. Saya lebih menyoroti kata lagi yang mungkin juga berkembang di media. Ini yang dimaksud Bu Mega jangan sampai terjadi kecurangan lagi nih. Kecurangan yang di tahun berapa nih gitu? Ya, saya nggak tahu Mbak terus terang. Oke. Tapi saya melihatnya sebagai reminder lah. Untuk pengingat aja, mengingatkan semuanya bahwa jangan sampai ada kecurangan, itu aja.
Dan itu mungkin concern Bu Mega ya. Kalau di sini saya baca memang ada narasi bahwa kekhawatiran terjadi kecurangan dan juga mungkin atas putusan MK yang kemarin itu ya, putusan nomor 60. Nah, Pak Andika sendiri melihat sosok Ibu Mega bagaimana? Kan Bapak sekarang sebagai Wakil Ketua TPN, berarti kan cukup sering ya berinteraksi dengan Ibu Mega, tapi belum jadi kader PDIP. Soalnya ini masih simpang siur beritanya di luar. Betul. Ada yang mengklaim gitu sudah punya KTA PDIP, tapi Pak Andika sampai bulan Oktober ketika ditanya wartawan masih mengatakan belum ada begitu ya. Belum bergabung. Belum atau tidak? Belum. Jadi berarti akan. Iya, karena memang ada kesepakatan dari partai lah yang nanti akan mengumumkan. Jadi sebelum partai mengumumkan kan saya nggak bisa mengumumkan diri sendiri, Mbak. Tapi secara informal orang-orang PDIP ada yang sudah mengatakan ya Pak Andika sudah punya KTA begitu. Iya. Ya, artinya. Tapi kan kita menunggu, itu kesepakatan, Mbak. Oke. Jadi sebagai yang tadi itu, sebagai orang yang akan bergabung dengan PDIP atau sudah, dan juga sebagai wakil ketua TPN, bagaimana Pak Andika menilai sosok Ibu Mega? Ya, saya melihatnya beliau sebagai politisi yang sangat berpengalaman. Karena apa? Karena memang sudah lama, bukan hanya bergerak di politik, tapi memimpin partai politik. Yeah. Bergerak di politik mungkin banyak para politisi kita sekarang yang sudah bergerak di bidang politik sejak zaman misalnya saat itu kan ada 3 partai politik aja, PDI, Golkar dengan P3 waktu itu. Nah, tapi Bu Mega ini yang terlama dalam hal memimpin. Yeah. Nah, dan itu sangat penting, Mbak. Karena apa? Pengalaman. Jadi sama halnya seperti orang yang nyupir, orang yang profesinya dokter, profesinya kemudian sebagai hakim, semakin lama menghadapi kasus, semakin banyak mereka melihat, semakin besarlah kemampuan mereka untuk melihat lebih cepat. Oh, kalau begini nih tanda-tandanya kira-kira arahnya kemana. Nah, itu juga yang kemudian, dan dalam perjalanan ini kan Bu Mega juga tidak kemudian selalu menang. Yeah. Ada kalanya beliau kalah. Jadi justru orang-orang yang mengalami jatuh bangun ini lebih waspada. Mereka lebih bijak. Karena apa? Karena mereka pernah mengambil keputusan yang kemudian ternyata keputusannya salah. Mengambil keputusan yang kemudian keputusannya benar. Tapi kalau kita lihat dalam keputusan-keputusan beliau belakangan ini, itu kan menurut saya menunjukkan kualitasnya. Bahwa beliau learning, beliau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Seperti 2014 beliau memilih. Kan beliau bisa saja running sendiri 2014. Tapi beliau kemudian memilih calon presidennya Pak Jokowi. Begitu juga 2019. Punya pilihan lain. Apalagi 2024 punya pilihan lain. Tapi beliau telah membuktikan pilihan-pilihannya kemudian menang. Ternyata benar. Orang yang didukung oleh rakyat. Nah, sehingga itulah penilaian saya. Bu Mega punya wisdom. Sehingga dalam cara memilih pun beliau tidak lagi misalnya terjebak dalam kepentingan pribadi. Dari keputusan-keputusan beliau sendiri sejak 2014 kan sudah sangat terlihat, Mbak. Beliau tidak memilih diri sendiri atau putrinya atau putranya, tapi beliau memilih orang lain. Dan itu dua-duanya, presiden, calon wakil presidennya juga begitu. Jadi saya melihat beliau adalah orang yang sangat berpengalaman. Termasuk ketika nama Pak Mahfud dicalonkan juga itu dalam waktu singkat ya, dan itu keputusan yang menurut banyak orang juga sesuatu yang taktikal gitu ya. Iya. Tapi suasana kebatinan Bu Mega itu sampai saat ini atau saat ini seperti apa sih? Saya agak curious juga, penasaran gitu. Artinya melihat gini loh, melihat Gibran maju di seberang gitu ya, terus melihat Pak Jokowi juga posisinya mungkin
belum jelas sebagai kader PDIP begitu ya, apakah keberpihakannya ke Mas Ganjar atau ke Prabowo atau netral begitu ya. Nah itu suasananya Bu Mega seperti apa hari-hari gini? Kalau yang saya tangkap sangat optimis, nggak ada keraguan sedikit pun bahwasanya kemudian beliau punya concern. Itu kan kemudian yang diucapkan, yang Mbak bilang tadi. Nah itulah yang menjadi concern. Tapi dalam hal optimisme terhadap Ganjar Mahfud itu tidak ada sedikit pun terlihat keraguan bagi saya. Jadi ada keyakinan. Kita beberapa kali ketemu ya dalam rapat TPN ini, tidak setiap saat, tapi beberapa kali itu terlihat sekali sangat-sangat optimis. Yakin dan optimis bahwa ini bisa menang atau satu putaran atau maju ke putaran kedua seperti itu, artinya intinya berlaga terus ya. Betul. Tapi kalau misalnya kayak narasi-narasi yang sifatnya sentimental atau mungkin ada rasa misalnya, aduh agak menyesal juga misalnya sudah melakukan atau mencalonkan yang ke belakang lah ibaratnya, ternyata seperti ini kondisinya begitu. Ada nggak kira-kira narasi seperti itu? Kita tidak pernah mendengar, karena bahkan yang beliau sampaikan kan selalu beliau menyatakan dukungan terhadap pemerintahan demi pemerintahan itu, termasuk pemerintahan yang sekarang itu harus sampai habis. Itu bahkan yang selalu terucap ya. Jadi nggak benar juga misalnya ada rumor yang mengatakan menteri-menteri dari PDIP akan ditarik atau seperti apa? Oh enggak, justru itu tidak pernah dikatakan dan nggak ada terlintas juga dalam pikiran beliau. Artinya PDIP sudah memecat Bobi Nasution, menantu Jokowi. Nah, kalau nasib Gibran gimana? Ya, saya terus terang nggak terlibat langsung Mbak ya di DPP. Ya, saya sebenarnya nanyanya itu agak mengklaim Pak Andika udah orang PDIP gitu. Iya, kita kan harus tahu bener, harus lihat beneran nih Mbak. Karena gini, kalau misalnya Gibran tidak dipecat atau karena Gibran tidak dipecat, itu banyak narasi di luaran yang mengatakan bahwa PDIP main dua kaki gitu. Jadi siapapun yang menang antara Prabowo dan Ganjar, ujung-ujungnya ya PDIP adalah pemenangnya begitu. Kalau itu saya pastikan enggak Mbak. Nah, karena dari pertemuan kami beberapa kali, tapi kan itu pertemuan dalam rapat Mbak ya. Itu tidak pernah terucap. Bahkan justru beliau sangat solid lah. Kita optimis, beliau sangat optimis dan solid. Sehingga tidak ada pikiran sama sekali misalnya bermain dua kaki. Ya apalagi kalau dari kader-kader politiknya, dari tokoh-tokoh politiknya kan kelihatan sekali ya bahwa terluka begitu ya. Bahkan Mas Hasto misalnya di salah satu podcast sampai meneteskan air mata begitu ya melihat perubahan Pak Jokowi, begitulah intinya kurang lebih. Jadi peluang untuk seperti itu atau tiba-tiba nanti bergabung ke Prabowo Gibran, kalau misalnya nih kita bilang ya tentunya yang bergabung ke Prabowo Gibran misalnya dari PDIP. Iya misalkan gitu. Misalnya gitu kan. Kita nggak bilang, kita bisa bilang yang menang misalnya Ganjar Mahfud atau misalkan Prabowo Gibran gitu kan. Kalau misalnya salah satu yang menang, bisa nggak ada peleburan itu misalnya? Saya tidak pernah mendengar itu dan kebetulan kan buktinya sudah ada Mbak. Jadi pada saat 2004 sampai dengan 2014, 10 tahun itu kan PDIP benar-benar berada di luar pemerintahan. Jadi menurut saya bukan hal yang tidak mungkin itu akan terjadi lagi. Misalnya yang Mbak bilang tadi. Ya ini semua misalnya. Kita tentu semua paslon tentu optimis. Betul. Bisa menang. Betul. Ya. Tapi seandainya untuk menanggapi tudingan lah di luaran yang mengatakan ini PDIP sebenarnya main dua kaki atau lagi bersandiwara dalam tanda petik, ini bukan kata saya ya, kata di media yang beredar lah, banyak pendapat-pendapat dari beberapa pihak. Jadi sebenarnya menurut Pak Andika itu kayaknya kecil atau bahkan tidak mungkin, walaupun tidak ada yang tidak mungkin loh di politik. Betul, walaupun gitu, tapi kan kebetulan sudah pernah terjadi, sudah pernah dilakukan. Nah itu pula tadi yang kenapa kita kembali ke tadi asumsi bahwa 2024 juga sangat besar kemungkinannya ada intervensi atau tekanan ya, karena memang sudah terjadi di minimal di dua pilpres sebelumnya. Jadi ini pun juga menurut saya sangat mungkin untuk tidak
kemudian melakukan kompromi karena memang sudah pernah dilakukan, sudah pernah dibuktikan, Mbak. Oke. Pak, ini pertanyaan yang menjelang terakhir nih. Ini survei, ada 2 survei nih Pak, yang saya akan bacakan. Pertama, survei Indonesia Political Opinion yang mengatakan bahwa Amin sudah menyalip Gama. Ini kita sementara sebut aja Gama ya. Iya. Hasil surveinya Prabowo Gibran itu 37,5, Amin 32,7, Gama 28,3. Lalu ada lagi satu survei lain yaitu survei LSI Denny JA yang menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu menurun drastis katanya gitu ya. Menurut survei LSI itu Ganjar Mahfud di bulan November 28,6, padahal Oktober itu 36,9. Nah ini bagaimana tanggapan dari Pak Andika selaku TPN? Kita sudah punya pollster sendiri, Mbak, yaitu Carta Politika. Karena Mas Toto kan berada di dalam TPN juga. Nah, boleh orang kemudian mengatakan, oh ini kan bagian dari TPN, mungkin saja surveinya untuk memenangkan. Kami sudah bicara banyak dengan misalnya Mas Toto. Dan Mas Toto adalah orang yang masih punya idealisme. Kami tidak mengatakan yang lain tidak, tapi Mas Toto sudah juga pernah menghadapi tekanan untuk membuat surveinya itu tidak sesuai dengan yang beliau lakukan. Tapi kan beliau tidak ada keinginan untuk ke arah sana dan juga tidak bisalah menerima praktek-praktek seperti itu. Beliau masih punya idealisme. Sehingga kita lebih meyakini surveinya Carta Politika. Dan survei Carta Politika juga diumumkan ke publik, bukan hanya untuk misalnya TPN. Karena memang beliau melakukan itu menggunakan dalil-dalil yang memang diwajibkan dalam sebuah survei. Jadi sama sekali tidak untuk menguntungkan misalnya TPN. Jadi artinya ini sebagai ya mungkin untuk pengetahuan saja, tapi secara internal tetap punya keyakinan dengan hasil survei ya. Jadi betul. Seperti itu, ada merosot 8% dan pasangan Amin disebut melonjak 8% juga gitu. Betul. Tapi ada analisa nggak ya, misalnya kan kalau suaranya Amin naik, Ganjar turun itu apakah suaranya Ganjar diambil ke pasangan Amin atau seperti apa? Ya itulah yang kita tidak paham. Tidak paham ya. Tidak paham. Oke. Satu lagi nih Pak, tadi udah mau bilang mau tutup, tapi sedikit nih. Ini kan Gama, Sekretaris TPN Gama Pak Hasto Kristianto itu mengajak agar pasangan Amin bersama-sama gitu melawan tekanan. Dan tapi sudah di counter juga nih oleh Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali yang mengatakan bahwa wah kita jangan diajak-ajak nih gitu. Nah, gimana tanggapannya Pak Andika? Ya, menurut saya kan Mas Hasto pasti punya referensi. Kenapa mereka mengatakan itu? Dan kenapa kalau disampaikan Mas Hasto mungkin ada pihak yang sudah diajak bicara. Nah, sementara juga bantahan itu kan juga mungkin tidak terlalu tidak terlalu mengatasnamakan spesifik lah. Namanya pihak itu kan banyak. Jadi misalnya dari pihak Ganjar Mahfud kan kami juga begitu banyak, Mbak. Iya. Belum tentu juga di dalam TPN, tapi merupakan orang-orang yang ikut bekerja sama lah memenangkan Ganjar Mahfud. Demikian juga di semua pihak. Di pihaknya Pak Prabowo Gibran, di pihaknya Anies dengan Caimin. Jadi menurut saya komunikasi itu mungkin saja ada, seperti dikatakan oleh Mas Hasto. Bahwasanya secara official itu belum menjadi agenda, itu juga mungkin saja seperti yang dikatakan oleh petinggi dari Nasdem. Ya. Artinya kan belum menuju ke orang tertentu. Betul, gitu ya. Betul. Oke, satu lagi, yakin satu putaran masih Pak menang? Itu target. Target kami dari awal satu putaran. Sebagai satu saya target. Ya ini dari tadi Pak Andika itu didampingi oleh Ibu Hetty Perkasa yang baru 31 tahun wedding anniversary katanya Pak ya. Iya betul. Sayang nih kalau misalnya nggak in frame ya. Sedikit aja Bu. Silakan duduk Bu.
Kapan Pak 31 tahun wedding anniversary-nya Bu Hetty? Kapan? 19 November. Oh, 19 November. Wah. Udah lama juga ya 31 tahun. Gak berasa ya. Tadi ini loh mesra banget loh, gandengan tangan terus saya lihat. Bu Hetty tuh kenal sama Pak Andika gimana caranya atau perjodohannya tuh gimana? Katanya dijodohin Bapak ya, betul ya? Nah, gimana tuh ceritanya Bu? Dijodohin sama papa. Jadi Bu Hetty ini Dikit lagi, Bang. Dikit banyak lagi. lah ya yang sudah tahu kalau Bu Hetty ini adalah anak dari Pak Hendro Priyono, anak pertama ya Bu ya. Anak pertama. Terus ceritanya gimana nih dijodohinnya? Katanya lagi sekolah di luar negeri begitu ya? Ya waktu itu saya sedang sekolah, papa saya bilang suruh pulang karena mau dinikahkan dengan pilihan papa. Terus gimana caranya bisa Pak Andika menjadi pilihannya Papa gitu? Artinya kenalnya dari mana? Waktu itu papa di BAIS itu mungkin salah satu bidangnya adalah melihat apa laporan anggota yang sekolah di luar negeri kali ya, Det ya. Ya. Pokoknya papa saya melihat laporan anak ini kok kalau sekolah selalu laporannya bagus, selalu nomor 1 gitu, kata papa saya. Jadi papa saya suka sama anak ini, terus ingin anaknya menikah lah dengan. Nah, karena Bapak dan Ibu ini adalah berkeluarga dengan Pak Hendro Priyono, jadi sebenarnya kan Pak Hendro kalau di media mengatakan netral atau sebenarnya katanya dukung Ganjar, tapi agak melihat bahwa Prabowo akan menang. Ada statement-statementnya di media gitu. Nah sebenarnya merepresentasikan dukungannya Pak Hendro juga nggak sih ke Pak Andika ini ketika menjadi Wakil Ketua TPN? Ya kalau ini kan keputusan kami Mbak ya. Ya. Jadi beliau pasti mendukung Iya. keputusan dari anak-anaknya. Dan kalau Mbak perlu tanya statement beliau terakhir, mungkin perlu dihadirkan Oh sini iya, aja biar memang. langsung. Nah makanya justru mudah-mudahan nanti next kita undang Pak Hendro Boleh. Priyono di sini ya untuk bicara soal Pilpres. Boleh. Dan sekarang ini kan lagi rame Bu soal ibu negara yang disinyalir mendorong pencalonan Gibran gitu ya. Nah kalau ibu di keluarga sendiri sebenarnya terlibat nggak sih dalam pilihan politiknya Pak Andika atau seperti apa? Atau ikut-ikutan nggak di dunia politik gitu? Atau di dunia Bapak gitu? Saya selama ini karena dinas ya, itu tidak ikut. Jadi sudah terbiasa mungkin karena mendampingi selama 31 tahun, jadi saya tidak pernah ikut campur dan saya hanya ikut saja apapun keputusan suami saya. Jadi tidak artinya mendukung tanpa mencampuri begitu Ibu ya? Oh ya, Pak ya? Nggak pernah Mbak. nggak pernah saya, Nggak pernah ya? nggak pernah. Oke, ya sudah. Terima kasih ya Pak Andika dan Ibu, ini memang singkat sekali ya karena Mungkin tambahan satu aja, Oke, Mbak. boleh. Apa? Yang tadi saya sebutkan bahwa pada saat saya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Iya. kemudian Panglima TNI, kita bicara. Saya tidak mau anak-anak kami, saya tidak mau adik saya, adik-adik kakak saya tidak mau adik-adik kamu untuk ikut dalam proyek di institusi kita. Karena apa? Karena belum tentu mereka tidak profesional. Mungkin saja mereka profesional. Tapi kan tadi penglihatan orang, tudingan orang itu juga nggak akan bisa dihindari. Bahwa anaknya ikut tender, pasti nanti akan dimenangkan. Walaupun dimenangkannya mungkin benar-benar murni. Tapi tudingan itu tetap aja akan terjadi. Makanya kita menghindari itu. Dan Hetty sepakat. Ya, karena bagaimanapun itu orang akan selalu mengaitkan. Selalu. Walaupun sebenarnya memang benar-benar menang murni atau punya kemampuan. Betul. Seperti itu ya. Betul. Oke, ya kalau gitu terima kasih Pak Andika dan Ibu sudah hadir di Open Minded. Nanti mudah-mudahan next kita bisa undang Pak Hendro Priyono kesini dan juga Mas Ganjar, Pak Mahfud dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Mbak. Terima kasih.